Satu lagi Bu Rasmiarti, Bu ya. Iya, Bu Rasmi. Bentar. Bu Niar ya? Iya, Bu Niar. Bu Niar ya. Sebelum kita mulai ya, Ibu, jadi kita ulang sedikit materi yang pernah kita sampaikan tentang sosial budaya tadi. Jadi nanti yang mana yang bagusnya yang mau kita pakai gitu untuk kita presentasikan kepada teman kelompok lain gitu. Kalau punya saya tadi belum jadi dipresentasikan. Ya nggak apa-apa Bu, kita ini kita lihat gambarannya. Kalau punya saya tadi tentang apa namanya tradisi mandi ke air. Terus punya Bu Tika tadi sudah belum ya Bu Tika tadi? Selikuran Pak. Ya selikuran. Sudah. Ya Bu Tika selikuran. Bu Pepi kayaknya sih belum ya tadi. Terus kalau Bu Atau kita ngambil aja Pak. Ada kan tradisi Kabupaten Tebo itu masih banyak tuh yang belum ke apa-apa. Kita ngambil lain atau bagaimana? Kalau saya Boleh tadi sih mau mempresentasikan kalau di tempat tinggal saya ini ada pawai obor dalam memperingati Satu satu Muharram. Iya. Kesepakatan aja Bapak Ibu. Tapi Iya. yang punya Pak Romi tadi bagus juga. Ya boleh. Ya, kalau punya saya tadi tentang tradisi mandi ke air. Jadi itu hampir sama dengan turun mandi ya? Iya Bu, turun mandi. Nah, orang Padang, orang Minang kan? Iya. Iya. Kalau di turun mandi kan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jambi turun ke air. Mandi ke air gitu. Ini ada Pak Tebo nih yang lagi apa nih mandi beliau gedang. Tapi yang ini Bu, yang dipresentasikan tadi ya Bu, yang mau. Oh yang tadi ya, berarti pakai punya Pak Romi aja dak mandi air. Gimana Ibu Ibu siapa? Bu Rasmiarti belum gabung. Udah Herli hubungi tadi. Udah Herli hubungi nggak apa? Kalau punya saya tadi kan nilai-nilai yang yang terdapat lah pada materi kita tadi Bu, materi saya tadi itu kita sebagai orang tua itu sudah mengenalkan dari lahir itu kepada lingkungan alam dan zamannya gitu dan masyarakat juga gitu kan. Jadi sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tadi gitu kan. Jadi kalau kita terapkan di sekolah, ke alam ya. Ya ke alamnya, meningkatkan ke alam sama lingkungannya gitu Bu, sama kodrat zaman alamnya. Kodrat alamnya. Nah terus yang jadi permasalahan kita yang kita ambil dari kalau misalkan materi ini itu bagaimana sih kita terapkan kepada anak-anak didik kita di sekolah gitu, seperti itu Bu. Itu yang kita ambil dari sosial budaya yang ada pada mandi ke air ini. Iya, yang berarti yang mau kita terapkan dari tradisi budaya itu di sekolah kita nanti gitu ya? Iya. Iya nilai-nilainya yang nilainya untuk nilai apa tadi Pak? Nilai apa? Kesederhanaan. Nah, kalau saya tadi itu nilainya itu Bu mengenalkan kepada alam dan mengenalkan kepada alam kepada terus lingkungan dan masyarakat itu. Ya, itu aja Pak kita ambil. Ya Bu Atau Pepi. dari punya Ibu Tika juga bagus kok, itu selikuran. Saya rasa selikuran saya baru dengar untuk materi untuk bahasa selikuran gitu Ibu. Kesepakatan bersama aja. Kita kan orang Pak. Jadi kalau mana Bu Pepi kalau Herli
Pak Romi Kalau apa, yang bagus punya kok. Pak Romi itu lebih ke memang kita orang Tebo ya, orang Jambi Ya, gitu ya. ya. Yang punya apa Boleh, kan masih itu yang Ya, ibaratnya kayak punya saya juga itu kan budaya Sunda kalau yang mau saya ambil, tapi kan nggak apa kalau yang punya ibu kan masih ke apa ya kearifan lokalnya ya Bu ya, Ya. karena kita banyak ini ya banyak ya. ada orang Sunda, Jawa kayak gitulah orang Padang gitu. Boleh. Kalau kayaknya sih punya Pak Romi, tapi gimana Bu? Ibu Miar belum ada kirain Bu. Bu Rasniarti Atau nggak aktif atau nggak ada sinyal mungkin Pak? atau boleh saya share screen juga itu. Mungkin bisa dibaca-baca lagi, Ibu. Ya boleh Pak, silakan Pak. Ah, Inilah yang bisa kita Nah, itu Ibu. Iya Pak. Nah, jadi kan kita nampak Tradisi mandi iya. ya, nampak nggak gambarnya? Nampak. Nah, jadi tradisi mandi kai itu kan secara namanya penjelasannya itu setelah bayi itu umur 7 hari atau setelah lepas tali pusarnya, nah habis itu atau dia istilahnya nyebur. Nah, jadi maksud dan tujuannya ini Bu, tujuan dari tradisi mandi kai tadi. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bagaimana sih yang bisa menangkap ke penerapan ke pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu kan, dan bisa kita terapkan kepada anak didik kita di sekolah gitu. Bu Rasniarti sudah Herli hubungi Bu, cuma sinyal katanya Ibu. Sinyal di tempat Ibu Rasniarti. Tadi di room pertama ada ya? Ada. Yang tidur pertama. Tadi ada. Ini udah di WA sinyal gangguan katanya. Loadingnya lama. Jadi kita sepakati yang mana ini Bu? Yang Pak Romi saja, mungkin Bu Rasniarti setuju. Atau menunggu atau gimana Pak? Coba tanya Bu di WA mungkin. Kalau punya Bu Rasniati tadi tentang apa ya? Bu Rasniati tadi Bu Rasni dia tentang kuda lumping kuda lumping ini kuda kepang apa ya, reok juga ya? Gabung ya, berdua Bu. Kuda kepang tadi kalau nggak salah ini saya catat link bor 2 Ibu pakai link bor 2 masih lo. Oh, kalau nggak gini sambil menunggu Bu ya Ibu, ini kita udah sepakat Bu Pepi, Pak Romi, Herli itu pakai yang punya Pak Romi yang mandi air tadi. Ibu bagaimana? Oh, iya suara Ibu putus-putus. Berarti Ibu ikut nih ya sambil menunggu gabung Bu ya? Iya Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bu Rasniarti ngikut Pak, nggak apa-apa. Dia sambil nunggu gabung sinyal. Oke, jadi kesimpulannya yang tradisi mandi ke air kita pakai ya Bu. Berarti kita membahas yang 3 poin pertanyaan tadi ya Pak, kekuatan, bagaimana hubungannya dengan siswa dan juga apa tadi ya Pak, satu lagi tadi? Nilai-nilai ini yang jelas Mas intinya itu kesepakatan Pak ya. Ya. Berarti kita udah sepakat nih Bu untuk materi tentang punya apa? Bu Tika. Ya, sip. Oke. Jadi mungkin lagi. Ya, ini saya sudah share screen itu sudah ada materinya dan maksud dari tujuan tradisi mandi kai tersebut sudah ada di layar Ibu. Jadi silakan untuk ya sama-sama kita memikirkan apa sih yang bagus kira-kira penerapannya masuk ke dalam pemikirannya dan masuk kepada penerapannya kepada anak-anak kita gitu. Kita masuk yang poin sepertinya tadi ada 3 pertanyaan yang harus kita buat. Yang pertama tadi yang di share Ibu Fasil tadi Pak, Bu Eni. Tadi apa ya?
Kayaknya yang kita perlu bikin PowerPoint nggak, Bu, ini? Iya, Biar kita lebih enak. bikin PowerPoint, Pak. Oke, Untuk yang langsung poin 3 kita konsentrasikan. Iya, langsung saya buat. PPT-nya. Coba saya Iya. buat, Bu. Karena Nanti enak kita kan. Kita kan nanti di-share juga nanti materinya kalau nggak salah. iya, Pak, benar. Boleh ya, Bu ya? Ya, silakan, Pak. Ya, silakan Pak, boleh Pak. Kita Itu buat lebih di bagus. ini aja. Secara sederhana. Oh, yang pertanyaan pertama tuh apa kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran KHD, Pak? Mm-mm. Poin pertama. Berarti ini ditambah aja di awalnya, Pak. Coba Gimana, Bu? yang kita tambah aja di sini atau bikin apa PowerPoint baru? Bikin baru aja, Bu. Silakan, Pak. Jadi Pak Romi. ya ini saya lagi ini lagi sambil buatnya. Jadi materi yang kita angkat materinya tentang tradisi mandi kae. Iya. Tradisi mandi kae. Tradisi mandi kae. Sekarang nilai yang apa yang kita terapkan di sekolah gitu ya, yang bisa kita. Iya, yang berhubungan dengan pemikiran KHD itu apa, Bu, dari tradisi yang ada itu. Misalnya kayak gotong royong, kerjasama, nanti kita hubungkan dengan dunia pendidikan anak di sekolah. Kalau perlu ada contohnya itu lebih bagus kayaknya, enggak, Pak? Iya, benar. Ya. Kita kelompok berapa tadi, Bu? Kita Kelompok 2, Pak. Ini sambil buat kelompok ini, Bu, buat poin. Kelompok ya, nama 2. kelompok. Nama kelompoknya, Pak, jangan lupa. Jangan lupa nama kelompoknya kelompok 2. Kelompok 2. Nama-namanya kan bisa lihat di layar itu aja. Iya. Iya, Bu Ras. Bu Ras. Ada Sultan, Ibu Miar. Berarti pertanyaan pertama tadi apa kekuatan? Saya nama panggilan aja ya, Bu, saya buat. Ya, Pak. Nama panggilan saja. Pemikiran KHD ini yang pertama. Pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya apa, Bu? Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan? Biar Herli catat dulu, Bu, nanti apa? Biar ingat. KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan. Is ambil apa bunga mana, Is? Jadi ungkapan rasa syukur. Untuk memberitahukan kepada kawan untuk mengatakan Satu kekuatan pemikiran KHD. KHD yang menebalkan. Intinya tujuan kita ini gitu, Bu. Atau boleh kirim di WA gitu, boleh, nanti saya copy tinggal situ masukkan ke PowerPoint kita gitu. Iya, Pak.
Maksudnya kan ada nih pendapat dari Ibu nih. Saya kirim di WA, nanti saya copy, saya taruh di PowerPoint kita gitu. Itu ada di PowerPoint Herlian tadi deh, Pak. Ada ya, Bu? Apa ada tadi, Bapak ada penyimpan tadi dah? Itu PDF enggak, Bu? Saya nggak bisa buka PowerPoint, Bu, di laptop ini. Nggak tahu nih kan kenapa. Tunggu, Pak, tunggu. Budaya di daerah. Sepertinya di apa ada di PMM apa di modul. Tunggu, Pak. Ini sebenarnya kan kalau dari sini sepertinya itu ya, ada yang KHD itu anak ini apa kayak siswa itu tidak bisa kita paksakan sesuai maunya kita apa, karena dia itu memang sudah dari kodrat alamnya itu memang udah dari bayinya itu memang udah dikenalkan dengan alam gitu. Iya, Itu sejatinya seperti itu. Jadi kita nggak bisa menciptakan anak itu sesuai dengan kemauan kita gitu. Contohnya kalau misalnya anak ini berbakat seperti di sekolah saya waktu ada contoh itu anak ini nih dia ada potensinya untuk bernyanyi waktu lomba FL2SN. Suaranya bagus di nyanyi. Terus dia pun ternyata hobi dia itu menggambar. Nah, tetapi saya memaksakan anak ini untuk nyanyi, karena dia suaranya karena tidak ada kandidat lain untuk lomba, saya paksa anak ini untuk nyanyi. Akhirnya orang tua siswa datang ke sekolah, nemuin saya kalau anaknya ini tidak mau menyanyi, dia maunya menggambar. Berarti memang anak itu sudah hobinya atau pengalaman atau sudah ada dari sejak lahir gitu, Bu, ya, kemampuannya gitu. Tidak harus dia dipaksa untuk ngikutin ini gitu ya. Itu pengalaman saya, ya saya sendiri gurunya kan, anak ini karena nggak ada kandidat lain, anak itu pun berat hati kan karena dia patuh dengan guru, mau, tapi di rumah dia mungkin jadinya kepikiran ya. Terus ini ya orang tuanya datang ke sekolah nemuin saya ya. Jadinya ya anak ini sampai sekarang dia itu menggambar, dan alhamdulillah kemarin dengan hobi, ternyata dengan tidak kita memaksakan anak ini yang tadinya menyanyi, dia mendapatkan juara 2 di tingkat kecamatan malahan menggambarnya ini gitu. Belum, kalau sesuai kemauan kita menyanyi kan belum tentu. Iya. Ya, gimana tuh cara kata-katanya? Kita ada pakai, maksudnya penjelasannya pertama kan kita sudah buat judul nih tentang tradisi Mandaikarek kelompok 2 gitu kan. Nah, terus di slide keduanya itu berarti kita menjelaskan tentang apa tadi, Bu? Kaitannya gitu ya. Kaitannya tradisi ini yang bisa kita terapkan untuk anak di sekolah. Yang bisa Pak Romi sudah Herli kirim. Iya. Itu mungkin 3 pertanyaan yang harus kita kerjakan enggak, Pak? Kita harus berurut dulu enggak, Pak? Dari yang pertama enggak, Pak? Iya, ngurutnya. Awalnya kan kita jelaskan dulu mandi air itu seperti apa dan lain sebagainya. Nanti baru slide selanjutnya kita ambil pertanyaan pertama. Maksud dan tujuannya ini, Bu ya, Bu Herli. Maksud dan tujuannya ini yang kita masukkan aja ya. Langsung ini masuk. Biar nggak susah ngetik lagi kan Pak Rominya. Oh gitu. Jadi berarti maksud dan tujuan ini tetap kita tampilkan. Ya, tetap, Pak. Pokoknya yang awal-awal itu kita jelaskan dulu tentang mandi air, baru nanti kita masuk ke 3 poin yang sudah 3 poin yang harus kita kasihkan. Baru kita hubungkan gitu ya. Iya. Nanti kan orang berarti tetap kita pakai PowerPoint saya tadi lah berarti, Bu. Tinggal kita menambahkan aja berarti. Yang ada kita hapus gitu. Kan Herli sudah bilang, Pak. Pak, ditambah aja atau gimana buat baru. Saya buat baru. Aduh. Iyalah. Jadi nggak ditambahkan lagi. Iya, benar.
Makanya Jadi Bapak nanti yang nggak tidak perlu nggak ditampilkan nggak capek usah Pak lagi. ditampilkan. iya ini saya buat baru ini. Pak, tulis saja di rata kanan kiri biar rapi. Oke, A, Bu. B-nya. Hmm. Nah, mana ini ya tadi? Bentar, Bu ya. Tadi saya Saya bikin juga, ini, saya buat saya baru. belum pernah malah Bu menampilkan seperti ini. Apanya, Bu? Presentasi seperti ini belum pernah pakai Oh, PPT, Canva gitu. Baru pengalaman ini. kalau saya sih ya baru semenjak PMM inilah, Bu. Pak, ini sampai berapa jam kita diskusi nih Pak? Nanti kita ketinggalan. Iya. Paling nanti Oke, fasilitatornya dipanggil kita mungkin ya Bu. Itu kan ada Ibu tuh di Itulah apa? kita belum nih, satu pun kan ada 3 tuh. jadi yang Udah pertama ya Pak. ini udah kita Ya. jelaskan nih paparan terkait pemikiran. Kita jelaskan dulu tradisi Mandika Aeknya. Ini tujuan, maksud dan Sudah. tujuan kita pakai nggak, Bu ya? Ya, siap. Ya, sudah. Oke. Terus langsung ke pertanyaan ya Bu Herli ya. Pertanyaan Ya, pertama. pertanyaannya udah Herli kirim Pak di grup PP. Pertanyaannya. Jadi pertanyaannya dulu nih kita tampilkan semuanya. Satu dulu Pak. Habis penjelasan ini langsung slide selanjutnya itu pertanyaan. Enggak Pak? Kan kayak gitu Ya. kan Pak? Kan ini ada maksud nih saya tampilkan tadi kan. Habis itu setelah Udah. maksud itu baru pertanyaan yang Ya. pertama gitu. Baru kita kasih penjelasan pertanyaan pertama itu seperti apa. Oh ya. Oh, saya copy dulu, Bu. Kalau saya rasa nanti fasilitatornya mengasih tahu itu hasilnya. Yang Ibu kirim tadi. Pertanyaan Satu aja dulu kan, Bu? Ya, satu aja dulu Pak. satu langsung dijawab gitu Bu. Iya. Kayak punya Herli tadi sudah yang upload Iya, tuh. sudah Ibu kirim kok. Ah. Tinggal apa aja Pak, langsung kita apa isinya Pak dari apa kekuatan konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran KHD. Apa yang mau kita isi? Nah, oke. Sudah, tinggal jawabannya lagi, Bu. Ya, jadi apa kekuatan konteks sosiokultural dari daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Ini aja nih Pak. Kalau punya saya tadi ini, Bu. Mana Pak? Ini. Coba Pak. Nah, Iyalah, ambil ini Pak, bagus. Sudah pakai tuh. nggak? Ya, oke. Nah, ya itu. Di sini ada 2, yang mana mau kita ambil? Keduanya atau? Anak Keduanya dirawat dengan aja Pak, kan di situ. kedua-duanya itu Pak berhubung. Kan, Pak. Nilai luhurnya sudah ada. Oh ya, keduanya berarti? KHD menilai pendidik sebagai seorang iya. Berarti ada nilai budi pekertinya yang baik dan berbudi luhur. Atau tambahin nilainya Pak? Enggak. Yang di Mandi Aek itu apa aja nilai yang terkandung di dalamnya tuh Pak? Oh, nilai yang terkandung di Mandi Aek itu, Bu. Selain Sebenarnya budi itu pekerti. kalau nilai budi pekerti Gotong royong ada kan? Ada ya? ada. Kalau gotong royong sebenarnya nilainya itu nilai kebersamaan, Bu. Kebersamaan tambah berarti antara Pak. Tambah di mana ya Pak ya? Dalam tradisi Mandikaya, anak sudah dikenalkan dengan kodrat alam dan zamannya karena lingkungan keluarga adalah awal untuk mendapat pendidikan sehingga berikutnya baik dan luhur. Mandikaya ini memiliki nilai luhur, ditambah aja Pak. Tradisi Mandikaya ini memiliki nilai-nilai luhur. Berarti yang nomor 3 ya berarti. Nomor 2 nih anak dirawat, iya. Iya Pak, kasih aja satu lagi. Kan kita nanti kaitkan dengan pendidikan, dengan sekolah itu harus ada nilainya. Kalau yang Herli baca itu. Lagi siapa ya? Slide 3. Bentar, Bu. Lagi. Lagi ada lagi. Ada. Di luar. Ada aku ketemu. Jadi
6, 12. Berikut selanjutnya anak dirawat dengan baik. Sebaik-baiknya dimulai dari keluarga yang berperan penting adalah ibu dan ayah. Seperti keluarga Kadem yang pendidik sebagai seorang petani yang sabar, penuh cinta, dan menghasilkan kualitas yang baik. Oke. Gimana, Bu? Bagus. Tambah satu lagi aja dah, Pak. Nanti Boleh. kalau ada ya. Bu Rasniarti nelpon tuh. Oh, Halo, Assalamualaikum, Bu. apa yang ketiga ya, Bu? Udah tambah, Bu. Iya, tambah ketiga aja, Pak. Iya, Bu, ini kami masih diskusi di board 2, di link board 2. Bentar ya Bu, saya tap dulu videonya. Dari saya sudah tidak bisa. Oh, Ibu belum diizinkan masuk. Oh, iya, iya. Tunggu aja, Nggak Bu. salah lain kan ya? Heeh. Udah. Oh, iya. Ditunggu aja, Bu. Tunggu aja. Yang ketiganya apa, Bu? Iya, iya. Siap, Bu. Siap. Oke, Bu. Nilai kebersamaan tadi ya Pak ya? Iya, dia ada nilai kebersamaan. Kekeluargaan ada Pak kalau mandi air itu Iya, Ada, kebersamaan, ada. kekeluargaan. dalam Ya. tradisi mandi kae memiliki mengandung atau memiliki dalam tradisi tradisi mandi Memiliki mandi nilai ke air, kebersamaan dan kekeluargaan. memiliki nilai kebersamaan nilai-nilai kebersamaan dan koma. kekeluargaan kan, kekeluargaan, gotong koma. royong gotong royong masuk enggak Pak? Dia sih yang terlibat di sana itu Ibu, yang pertama kita ada masyarakat, habis itu ada yang menolong melahirkan kayak dukun beranaknya gitu kan, habis itu keluarga gitu, selain dari keluarga Berarti juga ada masyarakat. Berarti masuk gotong royong Pak? Ya, dia nanti ada yang kalau yang zaman pasti ya, Pak, dahulu ya? itu, ya kalau yang zaman dahulu itu Bu, dia ada yang gendong, bukan itu kan hakikah Bu. Oh bukan ya, lain lagi ya? Bukan, lain. Ada yang gendong, habis itu ada yang membawa apa namanya, menyiram bunga itu kan dikasih buat baskom tuh bunga, nanti ke air, ke sungai kalau yang lama gitu kan. Tapi kalau sekarang itu cukup di rumah saja menyiapkan baskom, air sama bunga-bunga yang untuk mandikan lah, kayak bunga kembang gitu. Iya. Masuklah Pak gotong royong itu. Ada Bu ya? Kerjasama. Ada lah. Berarti kan Dalam kebersamaan. Berarti dalam tradisi mandi ke air memiliki nilai kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong gitu ya? Iya Pak. Dia kan nggak hanya keluarga saja kan, berarti lingkungan sekitar juga ikut acara mandi air tadi ya. Kekeluargaan ya kan serasa keluarga Bu. Kekeluargaan dan gotong royong ya Bu. Tapi emang tiga itu Bu. Kekeluargaannya. Jadi sesuai dengan pertanyaan, apakah kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Kejarmantara gitu kan? Nah, berarti tiga ini tadi berarti ada 3 berarti kan? Nah, fix ya Pak. Nah, udah. Lanjut pertanyaan kedua Pak. Yang kedua, oke. Oh 1 ya? Aman Bu, kita bikin lagi. Ini kita Saya sambil nyambil. Bu Rasniarti belum bisa gabung. Oh, iya. Kita langsung sambil kita buat per poinnya biar enak kita kan. Iya Pak, siap. Pertanyaan kedua apa Bu? Sudah ada di grup Pak, tinggal copy aja. Ya benar, saya lagi ngopi nih. Iya. Saya nggak ada lah ya, harus dibacakan. Ibu kan satu grup. Iya. Ibu di apa ya PP Bu Mirna ya. Bu Mirna. Ya. Aman, nanti saya bacakan Bu. Aman. Ya, nanti kita saya ngopi dulu ya. Ikut mikir Pak. Ya.
karena kita baru nih masih apa namanya, masih masih kaku gitu nah Bu. Padahal saya sudah Apalagi saya Pak baru ini. Apa kalau yang ibu-ibu yang udah PPG mungkin sudah banyak pengalamannya. saya sudah sering lah untuk ini untuk bikin di Canva ini apa ya. Saya Cuman karena baru, masih grogi lah dak namanya. baru tadi saya mencoba buat di Canva. Heeh. Kalau anak grogi kita apa? Kalau kita sendiri grogi ketemu. Udah Pak, Udah, ini pertanyaannya Ibu. kekuatan ya. Bagaimana apa tadi? Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai leluhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid bagi individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Bapak tadi ada di sini tuh Mbak yang Bapak Menanamkan sikap ini ya Bu ke anak ya. ya. Berarti kata-katanya Saya share aja Bu ini biar enak. Bapak. Menanam Dengan mempelajari tradisi Mandikae, kita sebagai pendidik dapat menanamkan dapat kesiswaan. mengenalkan tradisi. Ini tradisi nampak tepat, nggak, Pak. nampak nggak Bu ini Bu? Saya buat ini. Iya masih kecil ya, masih tapi kecil tulisannya. Jelas, tapi kecil ya. Tunggu saya besarkan Iya dikit. kecil. Aman, kita besarkan Bu. Iya. Oh, sudah? Bapak gabung ya, Pak? Udah, ya saya gabung pertanyaan. Saya bikin di bawahnya pertanyaannya Bu. Ini kan pertanyaan kedua. Tapi kalau saya taruh di sini tadi pertanyaannya yang ini Nggak muat ya? nggak muat gitu. Nah, ini udah banyak kan? Nggak apa-apa. Saya taruh di slide berikutnya gitu. Adik. Jadi nanti pertanyaannya jawabannya di sini. Ah, ini jawabannya. Ya, Pak, mulai merancang lagi kita apa jawaban kedua? Ya. Bagaimana? Berarti Nilai luhur tadi ya Bu ya. Ini Iya. Bu pertanyaannya, tuh pertanyaannya. Bagaimana Ya, nilai pemikiran luhur. KHD Oh. yang relevan menjadi penguat karakter murid. menanamkan Awalnya rasa kata-kata syukur awalnya- ya kepada anak ya Pak. Bagaimana kita Dengan- nilai luhur? dengan mempelajari tradisi mandi, dengan Oh, iya. mempelajari Benar Bu. Dengan mempelajari mempelajari tradisi mandi ke ke air. air, kita sebagai pendidik Kita sebagai pendidik dapat mengenalkan dapat mengenalkan sejak awal gitu Bu ya. ya Sejak mengenalkan awal. sejak awal kepada Iya, kepada Siswa. peserta didik. Peserta didik apa siswa kepanjangan? peserta didik aja lah. Peserta didik bahwa apa namanya? Kalau naluri itu Bu yang sudah ada, maksudnya sudah ada nih seperti Ibu Pepi tadi bilang kan sudah ada nih dari diri dia gitu. Disuruh yang lain dia bisa cuma nyanyi tapi disuruh ini gitu. Dia nggak mau gitu lah. Ya maksudnya tuh kita tambahkan di sini gitu. Bahasanya yang tepat. Jadi tradisi mandi ke air sebagai pendidik dapat mengenalkan sejak awal kepada peserta didik Bahwa tradisi ini banyak mengandung nilai-nilai bahwa dengan yang dapat diterapkan dapat kita. pertanyaannya ini tadi Bu pertanyaannya. Jadi nilai-nilai luhur kearifan budaya gitu. Kita kontekstualkan dengan Ya, karakter pendidikan. dari pertanyaan ini itu dari
nilai-nilai luhur yang diambil gitu, yang bisa kita terapkan kepada anak gitu, Bu. Berarti nilai luhur. Berarti itu berhubungan dengan pencipta nggak sih, Pak? Nilai Rasa luhur. syukur, menanamkan rasa di diri anak itu rasa syukur gitu. Iya, boleh. Agar Rasa dia syukur. menanamkan rasa syukur, terus apa? Kayak lebih menghormati orang tua gitu loh. Iya, iya benar. Agar menghormati orang tua yang Menghormati sudah melahirkan. orang tua dan lingkungan masyarakatnya gitu, Bu. Bisa enggak? Ya menghargai menghormati orang tua dan saling menghargai di lingkungan masyarakatnya ya. Iya, boleh. Boleh, Ya. Bu, boleh. Jadi kita Dengan bacakan dengan mempelajari tradisi Mandika Ae, kita sebagai pendidik dapat mengenalkan sejak awal kepada peserta didik bahwa menanamkan ini ya sejak awal menanamkan menanamkan rasa syukur kepada peserta didik dan menanamkan rasa syukur kepada kepada Tuhan apa namanya? peserta didik dapat mengenalkan sejak awal kepada peserta didik bahwa kok kita berulang-ulang kalimatnya, Bu. Aku ulang-ulang iya, Bapak ini diulang-ulang. Agak rancu. Tunggu. Iya. Nah, ini terakhirnya nih. Dengan mempelajari tradisi Mandika Ae, kita sebagai pendidik dapat mengenalkan sejak awal kepada peserta didik untuk bersyukur, enggak? Untuk mensyukuri. Ya, untuk bersyukur, iya. Untuk mensyukuri atau bersyukur? Untuk mensyukuri. Mensyukuri. Bentar, Pak. Nah, Bu Rasniarti sudah ada. Oh iya. Siapa tahu ada ide penggabungan kata-katanya. Sudah gabung ya, Ibu? Oh iya, sudah. Ada peserta didik. Oke, Bu Rasni, ini saya ulang kembali. Ini ada tadi kita mengangkat dari itu tradisi Mandika Ae yang mana tujuannya mungkin Ibu bisa lihat di sana. Ada nggak, Bu? Nampak nggak, Bu? Saya pakai saya tetap kecil ya. Saya pakai HP, pakai laptop nggak bisa dapat sinyal, susah kali sinyalnya. Iya. Nggak Nah, nampak. jadi manut aja lah Pak. Udah pas. Pendapatnya Bu Ras, Beniar. Jadi untuk pertanyaan kedua ini, Bu, ya. Bu Ras, mungkin saya sampaikan ya, Bu, ya sama Bu Ras dulu. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai leluhur kearifan budaya, gitu, Bu. Jadi intinya itu bagaimana nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam tradisi Mandika Ae tadi. Nah, itu. Jadi sudah ada sih jawabannya, cuman masih terpotong gitu. Nah, jadi jawabannya tadi, dengan mempelajari tradisi Mandika Ae, kita sebagai pendidik dapat mengenalkan sejak awal kepada peserta didik untuk mensyukuri. Nah, mensyukuri maksudnya tambahnya apa lagi, Bu? Kata-katanya Bu Niar. Sebentar. Ini belum fokus ini. Mensyukuri. Dengan mempelajari tradisi Mandika Ae, kita sebagai pendidik dapat mengenalkan sejak awal atau dari sini dapat mengenalkan ya. Kalau mengenalkan berarti kita mengenalkan ke alamnya ya. Ya, tadi kan kalau Mandika itu kan kita yang pertama di alamnya, kita sudah kenalkan dari awal. Habis itu kepada lingkungan kita sudah kenalkan, habis itu kepada masyarakat gitu. Jadi sudah tergabung. Mengenalkan berarti kata-kata yang mengenalkan ini peserta didik dapat mengenalkan lingkungan alam sekitar gitu ya, agar sejak awal kepada peserta didik untuk mensyukuri. Ini dipakai nggak mensyukuri ini, Bu? Bagus ya. Coba di apa dulu, Pak? Kepada pendidik untuk mengenalkan sejak awal gitu ya. Terus syukur saja, Pak. Mungkin dengan mempelajari tradisi Mandika Ae, kita sebagai dapat mengenalkan sejak awal rasa syukur gitu ya.
rasa syukur kita Heeh. atau rasa syukur kita kepada Rasa syukur. Ini sebenarnya itu kan ini bukan kita loh, Bu. Maksudnya kepada peserta didik itu Peserta kita didik. terapkan gitu. nah ya Rasa kepada syukur peserta didik syukur atas apa ya? dengan Anu, pelajari MKE, kita sebagai pendidik dapat mengenalkan sejak awal rasa syukur atas eh, telah dilahirkannya, Nah ya, itu enggak? dimensi itu ya, Atas telah dilahirkan oleh oleh ibu Tradisi untuk hidup gitu ya. merupakan tradisi lama, tradisi Tebo, namun yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat bagus untuk bekal anak hidup di masyarakat. Nilai-nilai luhur yang dapat kita ambil adalah nilai gotong royong, toleransi, guyup rukun, dan kerjasama. Itu beda, Pak. Boleh. Di sini kan Tradisi itu tadi juga kalau di sini kan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur itu kan berarti bisa kita ke Sang Pencipta, boleh bersyukur, boleh kepada orang yang lebih tua gitu kan, atau orang yang sudah menolong kita kan gitu, Bu. ya gitu saja lah Pak. Itu maksudnya tadi rasa syukur atas Atas Tuhan yang Maha Esa ya kan? atas apa, Bu? Atas karunia Tuhan yang Maha Esa karena telah Atas dilahirkannya. karunia. Tunggu bentar, Bu, yang cepat-cepat. Karunia Tuhan. jangan nyebut Nian. Enggak gitu maksudnya pas atau enggak juga enggak. Ini kan belum pas. Ya. Yang Maha Tuhannya Pak. Esa. Dengan mempelajari tradisi mandi air, kita sebagai pendidik dapat mengenalkan sejak awal rasa syukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Itu aja lah Pak. Itu kan baru pertama yang poin 1 gitu aja kan. Maksudnya rasa syukur kayak gitu aja lah maksudnya. Oh gitu aja. Oke, berarti poin 2 ada berarti ini. Itu Cukup bukannya dua aja kok cukup kok, Bu. cukup ya. Cukup dua, Ya. cukup. Yang penting kita poin-poinnya kan dapat gitu. Terus dimensi profil yang keberapa yang kita ambil dari Mandi Ayu itu? Gimana, Bu? Nah, kita Masih kan yang tadi. Masih pertanyaan tadi. Ada gotong royong tadi, ada gotong royong. Ini tadi ada Kebersamaan. tambahannya. Dalam tradisi Mandaikai memiliki nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong gitu. Guyup rukun, toleransi. berarti. Ini kalau mandi itu semua agama nggak Pak? Maksudnya semua agama. Dibedakan. Berarti itu toleransi masuk lah Pak. Karena tidak membedakan ya. Ya nih. Guyup rukun ya, Bu? Kalau ini sih dipakainya biasanya sama dengan turun mandi istilahnya, Bu. Kalau kita bilang kan turun mandi gitu kan. Ya. Tapi kalau turun mandi itu kan biasanya yang di Jambi aja sih biasanya, ya nggak, Bu? Soalnya saya nggak begitu paham sih. Iya. Yang penting nilai-nilai yang itu ada nilai kebersamaan, keluargaan, gitu. Kalau nilai jadi nilai-nilai yang itu kita terapkan kepada anak. Nah, maksud itu bahasanya seperti apa gitu. Atau itu aja, sedikit sekali. Dengan ayo Bu Tika ini melamun nih kayaknya nih. Bingung. Lagi mikir ya? Bingung ngerangkai kata, Pak. Ya. Bu Pepi. Iya, ini menyambi nih anak saya demam pula yang bayi ini. Jadi tadi itu udah rasa syukur. Yang kedua, masih pertanyaan nomor 1 ya? Enggak, nomor 2, Bu. Terhadap ini. Oh, udah pertanyaan yang kedua? Ini pertanyaannya. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan, disesuaikan dengan nilai luhur dan budaya asal relevan?
Ini Maksudnya nilai maksudnya kebersamaan diajarkan dan Itu Pak, gotong royong toleransi. Boleh toleransi, tapi bahasanya gimana, Bu? bedakan di situ kan Pak. Berarti dengan adanya tradisi tersebut tidak kita maksudnya tidak membedakan. Dengan adanya tradisi tersebut, Eh, Kita dengan tidak adanya tradisi membeda-bedakan suku kita ya. tidak, ya, Kan semuanya hadir kan itu. ya bagi yang mau hadir gitu, Bu. Ya, iya maksudnya. Ah, ah. Kan Dengan adanya tradisi Membedakan. tersebut, dengan adanya tradisi tersebut tidak membeda-bedakan, perbedaan tidak membeda-bedakan apa ya? kan Dengan adanya tradisi tersebut tidak membeda-bedakan antar agama juga iya kan sama kan. antar agama, ras dan budaya, Iya, antar suku ras dan suku gitu ya. Dengan suku ada sara, suku agama, ras antar golongan. Nah, ya maksudnya kan membeda semuanya lebih dengan lengkap. adanya tradisi tersebut tidak membedakan antara suku, Agama, ras, dan antar golongan. Sesuai dengan Dan- semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sara, dan antar golongan. guru PPKN. Nah, Dah, dengan itu aja, adanya tradisi tersebut tidak membedakan antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke. Dan yang Nih, ketiga, siap. Fix ya. Pertanyaan ketiga Bapak ya? Ibu. ya, Lanjut fix, ketiga. ketiga. Oke, saya tambah slide dulu, Bu. Siap. Nanti kita susun lagi, kita rapikan, Pak. Iya. Ini yang ketiga apa pertanyaannya? Tunggu dulu, Bu. Ini saya copy dulu ya, Bu. Udah biasa nih kopi mengkopi. Kopi hitam dulu, Pak. Iya. Oke. mana sudah Pak apa itu? Dengan adanya tradisi tersebut dibeda-bedakan antar suku agama, ras dan antar golongan. Ya sudah cukup. Ah, Berarti itu. rasa toleransi kita kan. Nah, nggak apa-apa, iya, toleransi itu udah. Kan di sekolah nanti kan mereka, oh iya berarti tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, Iya, kan benar. gitu. Nah, Berarti Siswanya sudah kan. berarti jadi yang kedua tadi pertanyaan yang kedua sudah fix ya, Bu ya. Itu tentang yang pertama dengan mempelajari tradisi Mandi KAE, Tiga, kita Bu. sebagai pendiri dapat mengenal sejak awal rasa syukur atas Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya tradisi tersebut tidak membeda-bedakan antara suku, agama, ras dan antar golongan gitu, Bu ya. Jadi kalau di sekolah berarti tidak boleh nih membeda-bedakan apakah dia pintar ataukah dia agama Islam, Nasrani atau apa gitu ya, Bu ya. Ya, yang Oke. tidak boleh ya, berteman antar Iya. suku aja, seagama gitu. Oke, ini Yang ketiga, Pak. Ini enggak? Pertanyaan ketiga apa? Ini Pak, ini ketiga nih. presentasinya hilang. Hah? Hilang ya, Bu? Iya. Ini apa? Itu ada, Bu. Sepakati Tadi yang satu dua. kekuatan bagi KD yang mengenalkan laku. Oh, ini yang tadi. Enggak. Bukan pertanyaan. Ini yang tadi. Ini yang jawaban yang nomor 2. Yang slide-nya ini yang pertanyaan nomor 3. Lanjut, Pak. Oh, Iya kan? Iya benar ini sepakati satu kekuatan katanya. Lanjut, Pak, lanjut. Oke, benar kan pertanyaannya? ya. Kita Terus, kasih Pak? tanda tanya lah biar membedakan. Nah, gitu. Nah, iya pertanyaan Iya. yang bahasa Indonesia. Kita copy dulu. Ini gambarnya pada kemana, Bapak Ibu nih? Kok Herli sendiri yang nampak gambar nih? Nih saya Kalau lo, ini nggak ada. Ada saya, Bu, ini. Tapi... Oh, sinyal Ini berarti. saya lo Niar megang. mana gambar? Saya Tommy aja nggak megang baby. Nggak apa-apa. Lagi nggak enak badan saya tinggal kemarin. Oh, iya. Jadi nangis, Sakit ya, Dek, lagi ya? flu. Kasih ya. Nih. Ini jawabannya. Poin pertamanya apa, Bu? Sepakati Guru itu harus satu kekuatan menuntun. kemungkinan yang menebalkan. Hah?
itu harus sebagai guru itu harus menuntun. Guru itu sebagai petani. Nggak ada Pak, Iya, sepakat. Pak. Maksudnya PowerPoint saya ini yang saya buat ini nampak nggak sama Ibu? Oh, pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas. Berarti pemikiran KHD itu ada. Iya, pendidikan bertujuan untuk menuntun, membantu anak dalam menebalkan garis-garis samar Berarti apa? untuk menjadi manusia seutuhnya. Ya gimana Bu? Ya, Ulang Bu. Pak. Pendidikan Konsentrasi saya bertujuan, terpecah ya sambil ngetik. ya, Kan? pendidikan Pendidikan bertujuan untuk menuntun, menuntun, membantu anak. membantu. Ibu bisa pantau kan yang saya buat kan? Bisa ya. dipahami. Pendidikan bertujuan untuk Iya, nggak menuntun, Membantu anak, menuntun dan membantu enggak? Atau membantu aja? Menuntun, membantu deh. Sama Pendidikan menuntun, bertujuan membimbing. untuk Menuntun saja, membantunya nggak usah ya. Pendidikan bertujuan Oke. untuk menuntun anak. menuntun aja. Ya, menuntun anak, menuntun anak menuntun anak dalam menebalkan dalam menebalkan rambutnya. Garis-garis garis samar, garis-garis Bentar Bu. Saya lagi ngecas. ya, Menebalkan garis-garis, garis samar-samar, Pak. garis Kan menebalkan laku, garis samar-samar. garis sama-samar ini maksudnya gimana Bu? Yang anak masih setengah-setengah baiknya tuh, Pak, kita jadikan dia manusia seutuhnya. Jadi yang dia baiknya makanya setengah, sama-samar. kita jadikan seutuhnya dia baik. Itu enggak, Pak? Atau menjadikan anak menjadikan Manusia seutuhnya. kodrat anak seutuhnya, menjadikan kodrat anak seutuhnya gitu ya. Iya, benar, Pak. Menjadikan Iya, kodrat. ya Lahir dan batinnya. anak kodrat seutuhnya, Kodrat utuh. menjadikan Lahir dan anak- batinnya. lahir dan batinnya. Iya, kan itu KHD. Itu enggak? Iya, Iya. cocok. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak dalam menebalkan garis samar-samar. Garis samar-samar. Garis samar udah gitu Garis aja. samar atau menjadikan kodrat anak seutuhnya lahir dan batin. ya Sudah ya? Ada lagi poin keduanya, Bu? Guru sebagai petani, siswa sebagai biji jagung, Pak. Pendidik sebagai Ibaratkan ini ya, pendidik ibaratkan sebagai petani. petani. Nah, Ya, siswa benar ya? ibaratkan sebagai biji jagung. Pendidik diibaratkan Petani. diibaratkan sebagai Petani, petani dan anak sebagai biji, Anak. bagaikan biji jagung. bagaikan benih-benih enggak, Bu? Benih-benih. Iya. Benih-benih ya. Bagaikan Iya, iya. benih-benih. Jagung. Bagaikan benih. Padi, Benih-benih. Bu. Pendidik diibaratkan sebagai petani dan anak-anak oke diibaratkan apa, sebagai Pak? benih. Anak diibaratkan benih gitu ya. Ya. Pendidik Anak diibaratkan sebagai petani dan anak sebagai benih. Dan anak-anak benih saja, Pak. Nggak usah bagaikan benih, Pak. benih aja, Iya, benih bagaikan saja. benih, Yang, bagaikan benih yang yang ditanam di lahan yang subur, ditanam di lahan yang subur Dengan koma, perawatan yang baik ya, Pak. Bu. dengan apa? Perawatan yang baik. mendapatkan sinar matahari dan pengairan, Gimana, Bu? Anak-anak bagaikan benih yang ditanam di lahan yang subur dengan perawatan yang baik dan sinar Yang matahari yang Cukup. cukup. maka akan menghasilkan bibit yang berkualitas. Nah, iya, bibit yang berkualitas. Maka akan menghasilkan Bibit yang berkualitas. bibit yang Bibit apa tanaman, Bu? tanaman. Kualitas. Tanaman yang berkualitas. Kan dia sudah ditanam loh, kan jadi tanaman. Benih tadi kan bibit. Ya, Ditanam. benar.
Udah ya. Kita Kayaknya udah fix ya. Aduh, Pepi saya Pak Romi, Iya, Bapak Bu. Ibu, kita tambahkan nggak yang misalnya yang sudah kita terapkan di sekolah dari nilai-nilai yang ada tuh kita tambahkan contoh nggak? Nggak usah. ya. Boleh, Bu, kalau memang ada contohnya, nggak apa-apa nih, Seperti bagus apa, kan Bu? kita tambah slide Misalnya kan, selanjutnya gitu. nah, tadi kan ada nilai gotong royong, jadi kita kaitkan dengan sekolah. Di sekolah tuh di sekolah Bapak atau sekolah Ibu yang udah pernah nerapkan gotong royong tuh seperti apa gitu. Oke. Iya. Berarti kita buat contoh ya berarti ya, Bu ya. Ya, slide selanjutnya. Gitu dah Bapak Ibu. Bu Niar sama Bu Pepi gimana? Boleh ada contoh kan ada contohnya jadi Contoh biar penerapan ya gitu ya. Contoh ya, penerapan. contoh penerapan di sekolahnya. Yang sesuai. Contoh Boleh. contoh penerapan aja atau contoh apa? Iyalah, contoh penerapan di sekolah. Dan Sama contoh sekolahnya ya. penerapan dari Nilai gotong royong aja ya, Bu. Dari nilai apa yang kita ambil? Gotong royong, Bu. contoh penerapan tradisi nilai-nilai dari tradisi mandi air di sekolah. Contoh penerapan dari nilai-nilai nilai-nilai dari tradisi dari mandi ke air tradisi mandi ke air di sekolah. di sekolah. Sekolah. Yang Iya, betul. diterapkan yang ya dah gitu aja, Pak. Contohnya nih. Kita kecilin dulu tulisannya. Ya, contohnya. Bagus lagi kasih gambar, Pak. Boleh. Gambar Pak Ki Hajar atau gambar gotong royong, gambar tadi apa aja? Tadi ada kebersamaan. Ya. Budi pekerti tadi ada enggak, Pak? Nilainya. Menilai budi pekerti ada nggak ya? Apa nak? Gendong aja. Ada kayak. Ada nggak? Adalah langsung. Berarti Yuk gendong, yuk gendong. Yang pertama apa, Bu? Iya sama. gotong royong dulu. Nilai gotong royong ya. Bentar. Ini nggak ada banyak kan? Royong dalam Nilai gotong royong. Iya. ini kita diberi waktu sampai jam berapa? 1 nilai gotong royong. Kalau sudah selesai, Bawahnya, Pak. Habis nilai gotong royong. Bentar, Bu, saya atur tulisannya biar lebih besar lagi. contoh dari gotong royong di sekolah itu apa, Bu? Ya bersih-bersih, gotong royong kayak piket, ya bersih-bersih. Sudah, Pak Romi? Sudah. Nilai bentar, Bu. Oh ya, nilai gotong royong. Terus Nilai gotong royong Melakukan gotong royong. nilai gotong royong melakukan gotong royong gitu ya. Nilai gotong royong. Bawahnya, Pak. Maksudnya penjelasan dari gotong royong itu. Oh gitu. Terus ya, Bu, terus nilai gotong royong. Penjelasannya Gotong royong. nilai gotong royong seperti gitu ya. ya, Melakukan gotong royong bersama-sama. Seperti melakukan gotong royong Bersama-sama di sekolah. di lingkungan sekolah di ya. Gotong royong lagi, Pak ya. Melakukan Iya. Seperti melakukan gotong royong bersama-sama di lingkungan sekolah, ya kan? Iya, udah. Dan guru juga ikut andil dalam melaksanakan kebersihan. Sekolah dan guru juga ikut andil dalam melaksanakan kebersihan ini untuk membangkitkan
untuk membangkitkan semangat siswa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. siswa dalam Melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pengalaman ya Bu. membangkitkan semangat siswa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Titik, Pak. Habis itu, hal ini sesuai dengan semboyan KHD, yaitu Ing Madya Mangun Karsa. Ing Madya Mangun Karsa. Mangun Karsa. Karsa apa Karso? Karsa Pak. Pak, itu bukan Mandia, N-nya hilangkan. Madya itu bukan Mandia, Madya. Oh, Madya gitu ya? Madya, iya Madya Mangun Ing Madya Karsa. Mangun Karsa. Terus? Sudah. Titik. Oh, Kan itu sesuai. aja. Iya. Semboyannya kan 3, kita yang tengah-tengah Bangun sebagai semangat, penyemangat. Siap. Oh iya. Ya kan, Bu? Betul Ibu. Kalau gurunya nggak ikut gotong royong, Ikut apa? Iya. Coba Siswanya kalau nggak gurunya kalau gurunya berangkatnya telat, pasti kalau anak dimarah, ibu aja datang terlambat, kenapa ibu harus marah dengan kami? Nah, kan? Iya, benar. Berarti harus dari guru dulu datang lebih cepat ya, Bu ya. tapi kalau gotong royong emang pengalaman Pak. Iya. Kalau gurunya tidak ikut, tidak bisa. anaknya Pak, cuma main-main saja. Rata kanan kiri biar rapi. Iya. Kalau kampanye Rata kiri aja, rata pinggir. Nah, Sudah. udah cantik enggak? oke, yang kedua, Pak. Oke, yang kedua. Dia nggak muat nih, saya tambah slide baru, Bu. Nggak apa-apa, Pak. 2 aja dah, Pak ya. Iyalah Ya, 2 boleh. saja Bu, 2 aja. biar tidak kelama. Satu, Bu. Yang kedua budi pekerti lah, Pak. Kita ambil budi pekerti. Boleh. Yang kedua nilai budi pekerti gitu ya. Ya. Nah, pertama gotong royong, udah budi pekerti. Nanti kan kalau ada yang tanya, ini sudah pernah diterapkan di sekolah siapa? Misalnya sekolah Pak Romi, Bu Pepi sudah pernah nggak? Pasti kalau gotong royong ini semua sudah. Sudah, pasti. Kalau budi pekerti ini kan seperti salam sapa, anak salam dengan kita, sapa, senyum, seperti itu. Iya. Itu kan semua udah pernah kita lakukan kan Pak di sekolah. Iya. Jadi Iya, nanti di sekolah biar masing-masing pasti sudah. ya. Sudah itu Bu, sudah diterapkan. Nilai budi pekerti. Ya, penjelasannya lagi Pak. Iya. Ya, itu kan berhubungan dengan Mandika, kan saling sapa, bersalaman, sapa, Bersalaman, ya. senyum dengan tetangga, ya kan? Pendidik mampu memberi teladan. Pendidik Mampu memberi teladan tentang kedisiplinan dengan tidak datang terlambat, dan selalu memberi contoh untuk selalu menyapa yang 3M itu menyapa apa? dan menyapa dan memberikan salam ketika bertemu. Dan memberikan salam Ketika bertemu. Titik. Oke. Ini sesuai semboyan KHD Ingarso Sungtulodo. Ini sesuai dengan semboyan KHD apa Bu? Semboyan KHD yaitu yang pertama Pak. Yang pertama. Ingarso Sungtulada.
ing ngarso Ngarsa tulisannya ada. Iya. Ya, ngarsa. Ya, ingarsa. ing ngarsa Suntung. Sung tulada. sung Tulada. tu Ingarso Masih, tulodo Pak. apa tuladan Bu? Tulada. T-U-L-A-D-H-A. Sung Spasi T-U-L-A-D-H-A. Cuman bacanya do ya. Iya. ya itu Nggak pakai N, ingarsa. Pak. Oh ya, ingarsa sung tuloda. Sung tulodo gitu. Pak, satu lagi lah yang tutwuri belum. Oh boleh. Nah, Kerjasama aja kita Beri ambil. dorongan. Bentar, Kolaborasi. Bu. Tulisannya saya kecilkan. Kerja Kerjasama. kelompok tuh kerjasama kan, Bu? iya. Berarti yang ketiga apa? Nilai kerjasama. Nilai kerjasama atau kebersamaan? Atau yang Kebersamaan, iya. kebersamaan, nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan atau kerjasama? Kerjasama lah. Nilai Kebersamaan. tuh Kebersamaan. kebersamaan Iya, gitu boleh. ya. Nilai kebersamaan. Lanjut. Melakukan pembelajaran secara Melakukan. berkelompok itu kan bersama kan, Pak? Ya, ya benar. Isi ya. Pembelajaran Pembelajaran secara berkelompok berkelompok memberikan kesempatan siswa berdiskusi. memberikan Berkolaborasi. kesempatan siswa Berdiskusi, untuk berdiskusi, koma, berdiskusi dan Ya. dan bertukar Dan- apa? Bertukar pendapat. dan saling bertukar pendapat dan saling Bertukar pendapat, lebih berani dan terbuka. lebih Berani dan berani terbuka. Dan terbuka. Nah, Seperti itu. Dengan titik, ya. guru berperan Guru berperan membangkitkan semangat semangat dan mendorong serta mengarahkan siswa untuk melakukan hal-hal baik. Titik. Ini sesuai semboyan Bentar, Bu. KHD Bentar, Bu. Tutwuri Handayani. Nampak untuk tulisannya. Nah, ini sesuai dengan Semboyan KHD semboyan KHD yaitu Tutwuri Handayani. Tutwuri. ini. Gabung lah Bu. Enggak. Nggak sih? Itu bisa Oh iya. Spasi Handayani. Uri Spasi Handayani. Boleh nih. itu masih muat itu, Pak. Sudah, selesai, Pak. Sudah. Cukup ya. Sudah ya? Sudah. Kita lihat dari awal, Pak. Dari awal dulu. Boleh. Ini kalau sudah selesai kita tetap di sini Kita- atau kembali ke room ya? Room Kita pertama. live. Nanti mungkin ini nanti digabung, nanti balik ke room, Bu. Ya. Kayaknya sih. Dah, saya coba, Bu ya. Ya, Pak. Bapak yang mempresentasikan nanti ya. Boleh. Bu. Moderator hari Ini saya tampilkan layar. Kalau gini nampak nggak, Bu? Nampak, Pak. Nampak kan? Nampak. Yang terakhir tadi? Yang terakhirnya terima kasih tapi. Oh, bukan. Nah, ini. Oh iya, jelas. bahagia, Pak. Salam bahagia, kurang huruf tuh. Salam sehat dan salam bahagia. Salam bahagia. Oh iya. Nanti Bu diperbaiki. Ya, dah. Oke. Fik. Ini tugas kelompok tradisi mandi KAE. Nama-namanya, Oh Pak. iya. Oke, Iya. kita ulang. Pak, kasih juga daerahnya enggak? Tradisi mandi KAE ini daerah mana? Jambi, Tebo, Sumbar. Nah. Sebenarnya untuk
untuk apa ini Bu? Daerahnya ini itu biasanya kalau untuk Melayu, Jambi itu semuanya sih make, baik itu di Cuman desa beda mau di nama. kota. Ya mungkin kalau bahasa bahasa kotanya itu ya turun mandi gitu kan. Kalau bandi ke air ini kan bahasa dusun yo gitu Bu. Iya. Tapi enggak apa-apa lah, pasti ada kan ada bedanya tetap tradisi ini walaupun sama. Tetap beda. Iya. Tetap Tambah ada aja. bedanya. Tugas kelompok tradisi mandi ke air. Daerah Tebo aja bikin. Tebo apa Iya. Jambi? Nah, buat nama kelompoknya enggak? Nama Iya, kelompok Ya, nama kelompok. Duo. nama Lama kelompok dua. 2. Kelompok Oke. 2. 1. Sebentar Bu. Pak Romiul Fadli Hairul. Nama saya berarti. Ya. Satu lagi Pemimpinnya Nama- satu kan. Pemimpin laki-laki. Heru. Tempat nenek dulu sana ke nenek dulu. Bu Nomor Fevi 2. Daryani. Bu Fevi Daryani. Lima Tika lah. Bu Erli Nah. di bawah aja. 3 Bu Rasniarti. Ras Niarti. Iya. 4 Herli Mustika. 4. Apa Bu? Herli. Herli Mustika. Herli. Herli Pas. Ini dulu pingin motor Harley ini. Tika. Udah pas Bu itu? Iya dah Bu itu. Sudah. Sudah pas. Oke. Oke. Itu mau ditambahin nggak tradisi mandi ke air? Daerahnya enggak usah. Kalau saya menurut saya sih enggak usah sih Bu. Enggak usah lah yo, udah itu Iya. yo. Dah lanjut Pak. Oke, saya coba ulang lagi ya buka. Ini tunggu dulu, perbaikan untuk ini tadi. Bahagia tadi kan belum diperbaiki. Oh ya ini. Bahagia. Iya. Hurufnya kecil besar tuh. Wak. Bahagia. Ya, Kasih gambar boleh Pak. Usul. di mananya? Gambar yang penjelasan mandi ke air satu aja. Yang tadi ada kosong. Ya orang tahu mandi ke air itu Oke, kayak ya. apa gitu nah. Oke, tadi mandi. Boleh masuk di kertasnya ada lagi. Berarti tinggal gambar ya Bu ya? Ya, gambar aja gambar mandi ke airnya tuh kayak mana. Iya. Bayinya, Pak. Bisa lihat. Ya dah Bu. Yo, nanti Oh kayak pulang. gini ya kayak gitu. Nanti pada nyari mandi ke air itu kayak mana Bu? Tapi di sini Bu nampaknya apa namanya cuman kalau nggak ke sungai sih banyak gambarnya. Bukan aja. Gambar orang nggak? Ah ini ada. Satu aja. Saya bikin 2 aja gambarnya Bu ya. Ini ada 2. Oke, boleh siap. Ini tempat saya. Ribu. Apa? Adit ini? Saya pakai ini ya. Iya, lintang. Ada 2 gambar. Punya minyak MHS ya. Belasan ya, lintang. 13 ya jalan. Nama lah. Saya nggak tahu kan namanya. Saya nggak tahu ya suka ya. Saya pertama banyak ya. Banyak. Gambarnya taruh di mana Bu? Layu jajam. Ini, Iya. di sini. Awal Bu, di awal. Di awal. Di sini ya. Ya. Nah, Nah, ini gambar yang ini dia kalau ke sungainya. Kita edit dulu. Oh, bisa. Ini kalau ke sungainya, kalau yang ini itu cukup di rumah aja gitu. Jadi ada 2. Iya. Nah, ini. Oh, yang di rumah. Iya. Ya, jadi biar jelas ya Pak ya, ada gambar enak. Udah. Gitu aja ya, Bu. Nah, siap. Sekarang Bu. Bagus.
Tradisi mandi kai dilakukan pada saat usia 7 hari bla bla bla. Iya, istilahnya nyebur. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Udah ya, saya coba dari awal bukanya, Bu. Mm-mm. Nampak kan? Nampak. Ya, Nampak. tugas kelompok tradisi mandi kai, nama kelompok, nama saya sendiri, Bu Pepi, Rasmiati, Bu Muspika. Oh, ini fotonya sekalian ada, Bu. Ya. Iya, kalau gambar yang ini, yang di atas ini itu kan kalau pergi ke sungainya. Sungai ya. Nah, kalau yang ini Kalau ke sungai, ya itu jalan pergi ke sungai itu. Itu kan diarak tuh sama iya lebih itu ya, ya, kental ya. ya lebih kental. Kalau yang ini ya cukup dukun sama orang-orang yang di rumah lah gitu kan. Mungkin yang sudah modernnya yang di rumahnya. Ya, sekarang kan kalau ke sungai kan takut, Bu. Sampai yang saya enggak. Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini maksud dan tujuan tadi. Iya. Nah, kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Anda yang sejalan dengan ini yang itu yang punya saya. Ya. Oke. Lanjut. Ayat 3 ini pertanyaan kedua nih, sambungan yang nomor 3 ini sambungan dari yang tadi, Bu. 3. Pak, coba slide sebelumnya, Pak. Bang. Jadi itu Bang yang 15. Terus slide lanjutnya. Oh, Ini nomor yang poin 2 nih disamakan dengan ada coklat-coklatnya itu bisa enggak, Pak? Enggak ya? Yang mana, Bu? Oh, bisa, boleh. Biar nampak perbedaan. Iya. Boleh, Bu. Pokoknya bisa, Bu. Ya, agak Ada cantik. pakar IT-nya nih. Habis Kalau saya lah sambungannya baru. Adik belum bobo jam 9. Kak Pepi belum bobo adiknya. tadi tuh tidur, ini bangun, dia tuh nggak enak badan, flu, masih berair gitu, jadi rewel. Ini ada pesan dari Bu Endang, kita suruh kembali nggak sih ke room utama? Oh, sudah ada. Ya, terus itu besok presentasinya. Oh, presentasinya iya di room pertama nanti. Besok. Di mana, Bu? Besok ruang 2. Itu ada pesan itu masuk dari Bu Endang. Suruh masuk ruang Langsung pertama. disuruh masuk ya? Ya, Oh, gimana? sudah pada bisa masuk? Udah kan sepertinya kita juga iya. udah selesai kan ya? Iya sudah ada yang ini, sudah Bu Mirna sudah ini. Berarti saya download dulu lah, Bu, gitu. Iya, kalau sudah Besok selesai Iyalah. boleh Download masuk. aja ya, Bu ya. Ya, sudah. Ini ya. Oh, salah. Kayak udah pas lah kayaknya. Udah lah, Pak. Sudah fix, Pak. Udah oke. Karya kita berempat ini. Iya. Kita kan belajar. Iya, Bu. Iya. Berarti kita keluar lagi, Bu ya. Iya, Pak. Jadi masuk ke room utama lagi ya. Iya, berarti Pak ya. Yang Ada pemberitahuan di mana, Bu? Kok Herli nggak ada ya WA? Tadi Kita sudah Di WA bisa mana, masuk. Bu, dia? ada di Nggak ada. Eh, Yang di grup tuh yang apa? Jaringan nggak, Bu? Bu Endang ini 2 kali. kita gimana, Bu? Kita masuk langsung atau gimana ini, Bu? Ya, soalnya 20.40 nih kita suruh kembali ke ruang pertama. Oh, gitu ya. Oh iya, Oke. udah. Nanti kita kembali ya. Ya. Oke, Ibu, keluar. kita kembali ya. Kembali. Izin, Bu. izin.